Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Aura. Kembali lagi bersama kami di Nimas Ayu Aura Channel. Dan kali ini kita akan membahas beberapa topik atau bahasan tentang hal-hal yang akan masih ada kaitannya dengan aura juga pasti tentunya. Tapi apa sih yang akan kali ini kita bahas? Nah, langsung saja kita sapa dulu Bunda Farida. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Warahmatullahi Sehat hari ini ya, Bunda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bunda masih tetap bersemangat ya, Bunda. Sangat seperti bajunya. Semangat terus. Pokoknya karena hari ini Bunda warnanya merah, masih memotivasi, dan saya masih warna hijau, jadi mendamaikan. Jadi memotivasi dan mendamaikan. Oke, teman Aura, hari ini saya punya pertanyaan untuk Bunda Farida. Ya. Karena kita sudah membahas banyak hal sebetulnya di topik-topik kita sebelumnya tentang aura, yang positif-positif terus nih yang kita bahas. Sekarang kita mau coba bahas bagian-bagian yang negatifnya nih, Bunda. Maksudnya negatif nih gimana ya, Bunda? Nah, nanti Bunda akan jelaskan nih dengan singkat dan padat, dan semoga teman-teman Aura di rumah bisa memahami ya, bahwa banyak hal sebetulnya yang bisa mengganggu kondisi aura kita menjadi kurang baik. Nah, Bunda akan bahas item-itemnya seperti apa. Langsung saja ya, Bunda. Apa saja hal-hal yang memperkeruh aura? Bunda pernah cerita nih ada virus aura. Ternyata aura juga ada virusnya. Nah, gimana nih, Bunda? Merusak karena cerah menjadi keruh. Oke. Ya, boleh Bunda, silakan dijelaskan ke teman Aura di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba menjawab ya masalah apa ya, hal-hal yang memperkeruh aura. Apa atau hal-hal apa yang memperkeruh aura. Jadi aura pun itu bisa menjadi redup, keruh ya, tidak cerah ya, karena sesuatu yang masuk ke diri kita. Jadi yang mengganggu diri kita. Sedangkan di aura itu adalah yang topik kan mengolah emosi ya. Nah, dan yang lalu saya sudah menceritakan tentang emosi itu bertahap. Emosi itu ada nafsu lawamah ya. Ini yang merusak, memperkeruh aura adalah yang nafsu, emosi yang lawamah, paling kadarnya paling keruh, paling rendah sekali, kayak apatis, sedih ya, takut. Takut pun juga takut memperkeruh itu aura ya, Bunda. Iya, takut berkepanjangan. Jadi takut akhirnya tidak bisa apa ya namanya, bergerak dengan nyaman ya, tidak percaya diri. Seperti itu. Jadi karena takut yang berlebihan akhirnya akan menyebabkan ketidakpercayaan diri. Iya. Ya, Bunda, apa sebabnya ya? Karena dasarnya itu yang mereka itu tidak tahu. Harusnya kan bisa belajar tentang ini menghilangkan takut itu dengan percaya diri, dengan menghilangkan sedih itu harus dengan apa? Ya percaya diri, motivasi ya, dimotivasi seseorang atau kita sendiri yang memotivasi. Enggak lah, aku harus begini, jadi gitu. Orang yang labil itu namanya memang virus aura itu. Jadi kita sedih boleh ya. Siapa yang manusia tidak sedih? Ada kok, tapi sedih berkepanjangan. Akibatnya bagaimana? Orang yang nafsul awamah yang memperkeruh aura itu sedih, tidak percaya diri, sama dengan minder ya. Tidak percaya diri itu terus tidak bisa bergaul dengan orang-orang ya. Kenapa? Karena ya minder itu harusnya dia semangati, saya harus ini. Cuman memang pengaruhnya dari sifat ya. Ada manusia itu sifatnya introvert, ada yang ekstrovert ya. Nah, introvert itu yang bahaya ya, Bu. Introvert juga bahaya kalau terlalu mengurung diri ya. Boleh yang menyimpan rahasia itu boleh. Tapi kalau nggak ada introvert juga orang bahaya. Tapi harus ada juga ya, harus ada di kolomnya yang seperti apa. Seperti nafsul amaro,
apa rakus, tamak, itu semua nama yang memperkeruh aura. Rakus, tamak, sedih, apa tadi, apatis. Ini yang bahaya, yang apatis yang paling Apatis bawah. itu karena nggak peduli sama Iya. keadaan sekitar, Iya, nggak ada enggak. karena setelah apatis Betul. nanti akan Sedih, empati ya, apa kurang, ya. empatinya nggak punya Iya. jadinya karena nggak peduli dengan lingkungan Bahaya. sekitar ya Bunda ya. Sekarang ada cerita sedikit ya, para pemirsa. Sekarang lagi marak karena orang yang memperkeruh aura itu bisa seperti itu. Sebentar saya ceritakan, bisa gila, ya, bisa putus asa terus gila, terus nggak bisa di kayak ODGJ gitu nah, ya Bunda ya. seperti itu. Lah, Bunda nih akhir-akhir ini selalu digoda sama anak-anak nih ya, mantu-mantu saya. Mimi selalu nonton itu, padahal saya memetik satu paham ya di situ, di emosi yang paling rendah ini, lawamah ini yang memperkeruh aura ya. Jangan sampai ada punya sifat yang terlalu apati, sedih, satu lagi takut. Seperti pesannya Pak Ginanjar. Pak Ganjar. Ginanjar. Oh, Pak Ginanjar. Ya, ISQ kan, ya. Ya, guru saya ketika saya dulu Ginanjar, kerja di Bumi Putra. Dia dari ceritanya ada seekor kambing dan serigala, gambar. Terus orang ini yang punya sifat apatis, sedih, kecewa, ya, takut berkepanjang. Itu dia membayangkan yang tidak melihat sama yang melihat ya. Kalau yang tidak melihat tidak berpengaruh sama sifatnya, bisa takut, nanti kemana-mana takut kan pengaruh. Lah yang melihat ini dibayangi rasa takut, nah ini bisa pengaruh ke perilakunya, bisa-bisa menjadi sakit, bisa-bisa menjadi meninggal qadarullah. Nah, pengalaman yang saya lihat di ODGJ itu ya kan, kenapa mereka itu bisa seperti itu? Latar belakangnya bisa sampai ya, gitu ya Bunda satu ya. mungkin keturunan, satu dibuat orang, karena dirinya sendiri ini tidak bisa melindungi. Ya karena dia gede banget didulukan marahnya, putus asanya, egoisnya, itu apatisnya ya, takutnya berkepanjangan. Tidak mau bertanya karena dia mungkin introvert ya. Jadi dipendam semuanya sendiri semua, ya, sehingga akhirnya tidak ada jalan keluar. Dia lari jalan mengikuti dirinya saja. Akhirnya tersesat seperti di ODGJ itu Mbak. Akhirnya tersesat bertahun-tahun, berlama-lama, tidak seimbang emosinya ya, sedikit gangguan jiwa. Oke. Berarti sebenarnya Bun, ini kita kalau bahas ODGJ nih berarti ya Bunda ya, berarti sebetulnya dengan kondisi aura yang keruh itu yang paling parah, sebetulnya nanti bisa berakibat yang paling fatalnya itu sampai dengan gangguan jiwa berarti ya Bunda ya. Karena dia tidak bisa menguasai dirinya, tidak ada, sehingga dikuasai oleh emosi atau aura yang buruk itu tadi ya Bunda ya. Syaiton masuk, jin masuk, terus saya lihat beberapa contoh ada yang ngomong sendiri, mungkin ada gennya juga ya. Nauzubillah min dzalik. Makanya saya senang sekali. Sebenarnya saya dulu kuliah di psikologi, tapi bukan itu bagian saya. Saya psikologi normal ya, psikologi yang normal. Bukan yang abnormal ya, yang abnormal itu jadi. Berarti ODGJ ini sebenarnya masuknya ke abnormal berarti ya Bunda sebenarnya. Iya, jadi penyimpangan perilaku. Tapi kita belajar dari sisi latar belakang bagaimana terjadinya kondisi tersebut berarti ya Bunda ya. Ada yang karena ini berkaitan sama aura ya Bunda ya. Iya, jadi sama perlu sekali untuk dipelajari ya Bunda ya. Jangan sampai mengikuti nafsunya yang sedang di bawah banget. Karena ada orang yang cuek. Dari kecil kita harus tahu ya. Saya punya cucu banyak ya, saya punya teman banyak, ada loh, ada yang tidak mau peduli dibilang ya, sama teman, sahabat, tamu saya itu banyak ya. Jadi bagaimana dia bisa
mengatur dirinya menjadi percaya diri. Saya kasih tahu begini cara. Nah, itu paling bahaya itu kalau level. Oke. Ya. Baik, Gitu. Bunda. Jadi saya jadi tahu nih bahwa ternyata memang berkaitan sekali ya dengan ODGJ itu ya, berarti ya Iya, Bunda ya, gangguan tentang jiwa, ya. aura yang keruh itu. Iya. Oke, teman Aura, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Bunda, terima kasih Iya, banyak sudah iya. mencoba menjawab. Saya jadi tahu bahwa kita memang di sini nggak boleh dikuasain sama emosi, sama emosi ketidakpedulian yang kita tidak terhadap baik lingkungan maksudnya, sekitar. ya. Jadi betul-betul jangan sampai kita yang dikuasai, tapi kita yang harus bisa mengendalikan juga diri ya, Bunda ya. Seperti di ayat yang Bunda bulan lalu menyampaikan, sesungguhnya aslinya manusia itu adalah suka. Oke ya. Dengan itu apa ya? Jiwa yang ya lahir memang harus ada pendidikan ya, seperti itu. Oke. Jadi kita Mudah-mudahan harus- teman Aura memahami ya, juga ya Bunda paham ya, bahwa bagaimana kita bisa aura itu. menjauhi hal Ya, tersebut. sebenarnya Nimas Ayu ini Nimas Ayu aura nadifah. Nadifah itu artinya bersih seperti bulan purnama yang Oke. tujuan kami. Betul, tujuan kita seperti itu. Ya. Mudah-mudahan teman Semoga Aura di manfaat. rumah bisa memahami dengan jelas. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, boleh di komen. Iya. Terima kasih banyak. Semoga bisa mengambil hikmah, memetik hikmahnya dari tahap bahasan Paham kita dan tahu. hari ini. Iya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di topik kita yang lain ya Bunda. Iya, yang berikut. lebih seru lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit.